Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 sebagai PT Smart Q Indonesia akan mempresentasikan tutorial sistem antrian di klinik Bonamitra Cikoneng menggunakan software ProModel. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Teh Arum Puspa, yang kedua ada Teh Putri Andiani, yang ketiga ada Kang Risi Pratama, yang keempat ada saya sendiri, Rizky Amli, yang kelima ada Kang Sandi. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana sistem antrian di klinik dapat dimodelkan dan disimulasikan menggunakan ProModel, sehingga alur pelayanan pasien dapat dianalisis secara lebih terstruktur. Pada presentasi ini, saya akan melakukan demonstrasi langsung simulasi sistem antrian yang telah dibuat sebagai hasil kerja seluruh anggota kelompok 3. Baik, sebelum masuk ke software ProModel, di sini saya akan menjelaskan sistem antrian di klinik Bonamitra Cikoneng. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan IFD atau Iterative Flow Diagram yang fungsinya itu untuk menggambarkan urutan kejadian dari awal hingga akhir pelayanan pasien. Langsung saja di sini kita memiliki 3 entities, yaitu pasien-pasien yang memiliki tujuannya masing-masing, yaitu ada pasien yang ingin ke dokter umum, ada pasien yang ingin ke dokter anak, ada pasien yang ingin ke dokter gigi. Pertama-tama, para pasien-pasien ini akan masuk ke ruang tunggu pendaftaran. Di ruang tunggu pendaftaran memiliki kapasitas 6 kursi. Setelah itu, pasien akan masuk ke loket pendaftaran dan pemeriksaan awal. Di sini kapasitasnya hanya satu. Lalu, lanjut pasien akan masuk ke antrian poli. Antrian poli ini memiliki kapasitas masing-masing. Poli gigi memiliki kapasitas kursi 3, poli anak memiliki kapasitas kursi 3, poli umum memiliki kapasitas kursi 6. Selanjutnya, mereka akan masuk ke servis dokter. Di sini mereka akan diperiksa untuk kapasitasnya masing-masing, semuanya hanya memiliki kapasitas satu. Jadi dokter anak hanya ada satu, dokter gigi hanya ada satu, dokter umum juga hanya ada satu. Setelah itu, para pasien akan masuk ke antrian farmasi. Di antrian farmasi sendiri memiliki kapasitas kursi 6. Setelah dari antrian farmasi, pasien akan masuk ke servis farmasi. Di sini kapasitasnya hanya satu. Nah, setelah para pasien masuk servis farmasi dan mendapatkan obatnya, mereka akan exit dari sistem. Baik, langsung saja kita lakukan simulasi antrian di software ProModelnya. Ini untuk tampilan awalnya, kita okekan saja. Pertama, kita buat filenya dulu. Yuk, kita beri judul simulasi antrian klinik Bonamitra Cikoneng existing. Kita pilih grafik library-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan gunakan Bank GLB. Untuk time units-nya kita gunakan menit saja, distance-nya kita gunakan meter. Oke, setelah itu kita akan membuat location atau layout sesuai dengan simulasi kita. Nah, di sini ada icon-icon yang akan kita gunakan nanti untuk pembuatan layout-nya. Karena akan memakan waktu, jadi langsung saja saya akan perlihatkan layout yang sudah kami ciptakan. Oke, ini dia layout yang sudah kami ciptakan sesuai dengan IFD yang tadi kita perlihatkan. Nah, di sini pertama-tama ada ruang tunggu pendaftaran dengan kapasitas 6. Untuk rules-nya sendiri di simulasi ini akan menggunakan FIFO, yaitu first in first out, yang berarti orang pertama yang datang akan menjadi orang pertama yang akan dilayani. Lalu selanjutnya loket pendaftaran kapasitasnya 1, antrian poli gigi kapasitasnya 3, antrian poli anak kapasitasnya 3, antrian poli umum kapasitasnya 6, servis dokter gigi kapasitasnya 1, servis dokter anak kapasitasnya 1, servis dokter umum kapasitasnya 1, antrian farmasi kapasitasnya 6, servis farmasi kapasitasnya 1. Yang berarti ini sudah sesuai dengan IFD yang kita miliki untuk layoutnya.
Selanjutnya yang kita lakukan adalah pembuatan entity sesuai dengan entity flow diagram kita. Kita masuk ke build, titis. Di sini ada pasien poli umum, pasien poli gigi, pasien poli anak sesuai dengan entity flow diagram. Untuk speednya kita gunakan template saja, untuk statnya kita pakai time series. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat arrival-nya. Jadi di sini kita akan setting setiap entity, arrival setiap entity di sistem. Contohnya ini pasien poli umum, dia lokasi arrival-nya tentu saja di ruang tunggu pendaftaran. QTI-nya adalah 1 setiap kedatangan. First time-nya kita gunakan 0,00. Occurrence-nya kita gunakan infinity. Jadi selama sistem, dia akan datang terus-menerus sesuai dengan frekuensinya. Nah, lalu frekuensinya adalah distribusi E. Distribusi E yang berarti eksponensial, yang berarti waktu kedatangannya acak, tapi rata-ratanya adalah 45. Lalu min ini adalah menit. Dari mana kita dapat 45? Kita dapat angka 45 adalah dari data Excel atau data yang sudah kita kumpulkan. Jadi, selisih kedatangan ini kita rata-ratakan, maka didapatkan rata-rata selisih kedatangannya adalah 45 menit. Lalu kita masukkan ke promodelnya. Begitu juga dengan pasien poli gigi dan pasien poli anak. Baik, selanjutnya setelah kita men-setting setiap arrival dari entity-entity, yang kita lakukan adalah membuild processing-nya. Di sini pasien poli umum yang sudah kita setting arrival-nya di ruang tunggu pendaftaran, kita ketahui destinasi selanjutnya adalah loket pendaftaran. Maka di sini di destinasinya, maaf, maka di destinasinya masukkan ke loket pendaftaran. Selanjutnya, pasien poli umum yang sudah masuk loket pendaftaran, tujuan selanjutnya adalah antrian poli umum, berarti destinasinya antrian poli umum. Outputnya tetap pasien poli umum. Nah, sebelum masuk antrian poli umum, di loket pendaftaran sendiri itu ada waktu service time rata-ratanya. Nah, di sini kita masukkan wait yang artinya tunggu, E5 min. Nah, 5 ini dapat dari mana? Angka 5 tersebut didapatkan dari data yang sudah kita kumpulkan. Ya, ini rata-rata service time pendaftaran. Maka kita masukkan ke sini dengan rumus ini. Lalu selanjutnya, pasien poli umum yang sudah masuk antrian poli umum, tujuan selanjutnya adalah servis dokter umum, berarti destination-nya servis dokter umum. Setelah dia masuk servis dokter umum, tujuan selanjutnya ke antrian farmasi. Tapi sebelum ke antrian farmasi, dia ada waktu service time-nya. Sama seperti yang tadi, angka 1727 di sini adalah waktu service time rata-rata dari data yang sudah kita kumpulkan. Lalu setelah masuk antrian farmasi, dia tujuan selanjutnya adalah servis farmasi. Setelah masuk servis farmasi, dia tujuan selanjutnya adalah exit atau keluar dari sistem. Nah, tapi sebelum exit tentu saja ada waktu servis farmasinya yang rata-ratanya adalah 8 menit 39 detik. Dan yang lainnya juga seperti pasien poli gigi, pasien poli anak, konsepnya tetap sama. Gitu. Baik, selanjutnya setelah kita melengkapi processing dari sistem yang kita miliki, maka selanjutnya kita sudah dapat menjalankan simulasi. Simulasi, option, runtime-nya 11 jam, yaitu sesuai dengan waktu klinik tersebut melayani pasien. Clock
Precisionnya kita gunakan 0,001. Number of replication-nya 23 sesuai dengan hitungan statistik kita. Lalu kita run. Ya, ini sistem sedang menjalankan simulasinya. Akan saya percepat sampai sistem ini beres menjalankan simulasinya. Nah, setelah proses simulasi selesai, maka akan muncul taskbar seperti ini. Do you want to see the result? Mari kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita juga bisa ekspor di Excel. Kita ekspor. Yes. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Ada entity summary, ada entity state, entity cost, well arrivals, location summary, location state single cap, lalu ada location state multi cap, ada location cost. Terus kita juga bisa mengcapture atau menyimpan hasil ini dalam bentuk gambar, picture, report, dan kita bisa mengkopikannya di Excel lagi. Ya, lalu selanjutnya kita juga dapat melakukan text print, print text file. Oke, oke. Yang dimana hasilnya akan seperti ini. Dari hasil simulasi yang kita dapat mengetahui bahwa idle tertinggi itu terjadi di loket pendaftaran, servis dokter gigi, servis dokter anak, servis dokter umum, dan servis farmasi. Lalu yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat simulasi untuk sebagai sarannya. Kita masuk ke location. Tempat-tempat terjadinya idle tadi akan kita tambahkan satu kapasitas. Seperti loket pendaftaran, kita tambahkan menjadi 2. Servis dokter gigi kita tambahkan jadi 2 kapasitasnya. Dokter anak juga 2. Dokter umum juga 2. Dan servis farmasi juga jadi 2. Lalu yang sekarang kita lakukan adalah mencoba untuk melakukan simulasinya lagi dan kita lihat hasilnya. Oke. Oke, di sini kita lihat single capacity location state-nya sudah tidak ada lagi. Yang berarti penumpukan-penumpukan tadi sudah teratasi. Maka dari itu, output dari simulasi yang kami tampilkan tadi akan kami gunakan untuk menyusun skenario perbaikan. Skenario perbaikan yang kami propose adalah penambahan kapasitas untuk masing-masing pelayanan seperti pendaftaran, poli umum, poli anak, poli gigi, dan farmasi untuk meningkatkan utilitas pelayanan di klinik Bonamitra Cikoneng. Sekarang saya akan menjelaskan fitur StatFit pada software Pro Model. Sebelumnya harus kita ketahui fitur StatFit ini tuh fungsinya untuk menentukan distribusi data apa yang paling cocok dengan data kita. Sekarang langsung saja kita coba StatFit. Oke. Di
Di sini ada input data, kita harus memasukkan data yang kita miliki. Jadi datanya sendiri minimal untuk setiap data yang akan kita tentukan distribusinya itu minimal 10. 0, 2, 3. Oke, setelah datanya kita input, kita bisa langsung melakukan auto fit, continuous distribution, lower bound. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat distribusi data apa yang paling cocok dengan data kita, yaitu eksponensial 0,655. Lalu dapat kita lihat juga statistik deskriptifnya, lalu independent test, run test, autocorrelation. Kita bisa lihat juga scatter plotnya, sebaran distribusi datanya. Lalu kita bisa lihat goodness of fit, result gap, density, distribution. Baik, sekian demonstrasi pro model dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.